warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga bacaan itu menambah keberkahan bagi kita semua. Sebelumnya adalah yang pertama akan dibacakan oleh Bapak yang menghadapi dari bacaan kajian pada malam hari ini. Kepada Bapak yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah Masjid An-Nur yang semoga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelenggarakan pengaosan ngaten. Niki pengaosane radi modern makanya banyak kamera menyala, enten kabel-kabel ngapunten niki anak-anak baru latihan untuk mendokumentasikan kegiatan pengajian melalui streaming, Bapak Ibu. Nah, cuman ternyata kendalanya adalah akunnya belum siap gitu. Tapi semoga tidak mengurangi kehusyuan kita pada pengajian malam ini, termasuk semangat dari anak-anak untuk terus belajar mensiarkan agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang semoga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus kami memohon izin perkenalan sambutan ke Bapak Ibu warga sekitar Masjid An-Nur. Kami dari SMA Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta sedang mengadakan program bernama Live in Society. Itu istilah kerennya. Istilah umumnya biasanya bisa dikenal seperti KKN. Nah, cuman ini bukan mahasiswa tapi anak-anak SMA. Kelas 10, kelas tunggal SMA. Total sekitar 39 anak. Kemarin kami sudah berkegiatan dari hari Rabu, Kamis, niki dinten Jumat sampai menjang dinten Sabtu. Jadi kami malam ini mengadakan pengajian itu sekaligus pertama kali menyambut warga secara formal, tapi juga sekaligus momen mau pamitan dari Jumat ini. Jadi kalau misalkan dihitung dari hari Rabu sampai hari Jumat, anak-anak itu kemarin sudah ada bersih-bersih masjid, kemarin juga menyediakan beberapa sarana prasarana yang tidak seberapa, kemudian wawancara kepada takmir, mungkin ada jamaah yang sempat diwawancara oleh anak-anak untuk pengambilan data terkait dengan kemasjidan. Kemudian hari ini, tadi sore sudah ada TPA, malam ini ada pengajian. Nah, besok hari Sabtu, anak-anak di hari terakhir itu nanti penyelenggaraannya di TK Budi Mulia. Akan ada pelatihan hidroponik gitu. Cuman ngapunten karena keterbatasan acara, pelatihan hidroponiknya itu kemarin difokuskan untuk ibu-ibu Aisyah, kemarin dibantu sama Pak Dedi untuk penyebaran informasi dan seterusnya. Cuman kalau ada ibu-ibu yang kemudian mungkin berkenan melihat Mirsani, monggo gitu di TK Budi Mulia. Itu besok acara terakhir sekaligus penutupan dari program Live In. Jadi memang acaranya itu difokuskan ke Masjid An-Nur dan Masjid TK Budi Mulia. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga dan selalu dirahmati oleh Allah, nanti
di akhir pengajian nanti kami juga ingin memberikan sedikit ini harapannya nanti semoga bisa terus berlanjut. Jadi anak-anak itu sudah menyiapkan digitalisasi masjid. Outputnya adalah ada akun YouTube, ada akun Instagram, kemudian juga nah ini WA yang broadcasting itu ya, informasi kajian dan seterusnya. Nanti secara simbolis di akhir kajian akan kami serahkan ke pengurus masjid terkait dengan akun-akun tersebut, termasuk meninggalkan sarana untuk mendokumentasikan dan seterusnya. Nanti insya Allah juga akan kami berikan gitu. Itu hadiah sedikit persembahan dari kami karena sudah bersedia direpotkan Bapak Ibu sekalian selama 4 hari terakhir ini. Saya di sini mewakili sekolah dan seluruh anak-anak memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama berlangsungnya acara. Insya Allah besok subuh anak-anak masih di sini, termasuk sholat duhur gitu. Nah itu nanti jadi momentum terakhir. Insya Allah nanti nyun sewu ya untuk imam ultum akan terus kami lanjutkan sampai besok sholat duhur. Setelah itu pamit gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu berpanjang kalam. Nasrul minallah wa fathun qarib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Tasmi atas sambutan dan kesaksiannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid An-Nur, Ustaz Fajar Setiawan, mohon datang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu kagum Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas undangan dari tim SMA Muhammadiyah BK Kota Barat. Jadi kami di sini selaku Takmir Masjid An-Nur dan mewakili Takmir BK Budia juga dan masjidnya tidak hadir, mengucapkan terima kasih dengan sangat terima kasih atas partisipasi kegiatan yang ada di Masjid An-Nur dan Masjid Budia. Semoga apa yang kegiatan selama beberapa hari ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, belajar untuk adik-adik, khususnya nanti di kehidupan di society yang sebenarnya. Jadi untuk ke depan, semoga untuk masjid juga lebih representatif, lebih makmur untuk masyarakat pada umumnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Takmir Masjid An-Nur, Setiawan, atas sambutan dan kesaksiannya. Kemudian ada berikutnya penyerahan perangkat ibu kepada Takmir Masjid An-Nur. Kepada Bapak Setiawan dan kepada kami dipersilakan. Bersama ini pula kami dari kelompok Weekend Society SMA Muhammadiyah BK Pelatihan menghadirkan sosial media Masjid An-Nur dalam rangka mendukung kajian online dan pusat informasi digital.
Terima kasih yang diucapkan kepada Bapak dan Jaman dan Saudara Wali. Memasuki acara inti, yaitu kajian terkait pemodern masjid yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Lutfi. Kepada beliau kami persilakan. Izin Pak Ketua Takmir, Insya Allah kajiannya diisi sama anak-anak muda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadhil wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur. Iki kelurahanipun napa? Hatian Wetan. Dukuhipun kelurahan. Setelah itu nggih desa. Nek kecamatannya napa, Bu? Oh, Jedres niki insyaallah. Nggih. Yang kami hormati para wali atau guru-guru pembimbing dan pembina. Tadi namanya apa, Pak? Life in Society. Oh, ini anak-anak muda, Bu. Terus memang radi Inggris macam itu. Yang kami sayangi seluruh adik-adik siswa kelas 10, insya Allah. Siswa kelas 10 SMA Muhammadiyah PK. Saya saking cintanya Ustaz dengan SMA Muhammadiyah PK, tasnya saya bawa kemana-mana, Ustaz. Ini SMA Muhammadiyah PK. Kemarin saya ke Makassar 15 hari bawa tas ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dilangkahkan bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita digerakkan, kaki kita menuju ke masjid-masjidnya Allah. Semoga bunda, bapak, dan adik-adik semua, setiap upaya yang kita laksanakan ini, setiap waktu yang kita habiskan, setiap tenaga yang kita berikan, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak memperberat timbangan kebaikan kita, dan semoga itu menjadi wasilah mempermudah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertandaikan salam, bergaungkan cinta dan berakarkan kasih sayang semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Dari depan Bapak Ibu dalam saking sragen Bu dari Masjid Raya Al-Falah. Pun nate teng mriku, Bu. Dereng pun mireng napa dereng, Pak? Sampun nggih, alhamdulillah. Dalam? Oh, dereng malahan, masyaallah. Ya alhamdulillah, saking Masjid Raya Al-Falah Sragen, masjid kabupatennya Sragen kayak teng mriki nggih, seperti Masjid Agung ngoten. Dan alhamdulillah kawula teng mriku dipun amanai dados imam ketiga. Nah, teng mriku Pak, dados pengurusipun sedantenipun cah nom-nom, Pak. Pengurus itu maksimal di usia 35 tahun, Pak. Terus kita ada sekitar 40 marbot, yang marbot itu di usia di bawah 35 tahun. Semuanya digaji. Atau mriki pangapunten Pak, imam digaji napa dereng, Pak? Dereng ya Pak Ketua Takmir. Oh, bismillah digaji saking Gusti Allah. Gajine 2 M, Bu.
Matur nuwun Mas. Kemarin dalam juga jalan-jalan teng Makassar, Pak. Teng mriku nggih sami cerita tentang masjid. Teng mriku masjidnya ageng-ageng, luar biasa. Rata-rata dibangun ya minimal 1 sampai 2 M. Nah, terus ada pula teng mriku niku masjid 99 kubah dibangun puluhan miliar. Ning Bapak Ibu salat subuh ini ku jamaah mung 9. Ngerentes Pak, prihatin loh. Ya Allah masjid gede nih kayak gini dibangun puluhan miliar Pak. Jamaah mung 9 salat subuh. Masya Allah. Nah terus kami kemarin diundang di sana untuk menginspirasi, untuk memberikan motivasi kepada sekitar 3.000 takmir masjid, 600 masjid yang ada di Makassar. Alhamdulillah 15 hari berlalu. Hari Kamis kemarin baru pulang. Setelah itu saya ditelepon sama Mas Rafif, Mas Lutfi pulang kapan? Pulang besok hari Kamis. Nanti Jumatnya ngisi ya, siap insya Allah. Akhirnya terus bertemu dengan adik-adik. Nah, dan ini nyambung Pak. Biasa kalau anak-anak muda niku pangapunten mengke ambu-ambune tentang modern ngoten niku. Di Masjid Raya Al-Falah nggih ngoten Pak. Nek teng mriki enten asmanipun ketua takmir nggih Pak nggih. Nek teng mriku mboten ketua takmir, Pak. Teng mriku asmanipun direktur utama masjid. Wah, dados rada keren, Bu. Nggih, koyok perusahaan. Nggih, kerene direktur niku, Pak. Mboten enten bagian sekretaris, bendahara, mboten niku mboten enten, Pak. Teng mriku entene manajer finance. Termasuk ibu-ibu biasanya nek teng Jawi ngeten iki bagian napa niku masak subuh berkah, masak Jumat berkah, ngoten niku kan biasanipun bagian apa? Bagian tukang isah-isah, ngoten lho, Bu. Nah, teng mriku mboten enten. Teng mriku asmanipun F&B, Food and Beverage. Wow. Terus koyo ning perusahaan ngoten niku, Bu. Nah, nanti akan selaras dengan tema pada hari ini transformasi digital masjid. Tapi nanti bapak-bapak mungkin pengurus takmir ini terlalu jauh Pak. Nah, nanti akan saya sederhanakan bahasanya agar bapak ibu nanti bisa lebih memahami lagi, mudah memahami lagi. Nah bapak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Bapak pangapunten tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu. Teng Masjid An-Nur ini nek Jumat ngoten niku dados infakipun pinten Pak? Rata-rata di bawah 500 satu pekan gitu. Kalau 1 bulan taruhlah di angka 2 juta ngoten nggih Pak nggih. Masjid ini pangapunten berada di wilayah berapa RT Pak? Kira-kira sekitar 4 RT ya Pak nggih. Tapi pangapunten, 5 RT itu satu masjid ini toh? Mboten. Oh, ada 2 masjid. Oh, Al-Fatihah ada. Terus taruhlah ngeten ya Pak nggih. RT ini enten 5 dibagi 2 masjid ngoten nggih. Berarti 2,5 RT. Satu RT berapa kakak Pak? Rata-rata. Kita ambil rata-rata mau. 40-50 nggih? 40-50. 50 kalau dikalikan 2 berarti 100 kakak. 100 kakak ditambah 25, 125 kakak. Taruhlah dalam satu kakak ada 4 orang anggota. Bapak, ibu, anaknya 2. Berarti 125 dikalikan 4. Sekitar 500 jiwa. Sing salat subuh pinten jamaah mriki, Pak? Ampun guyu rumiyin, Pak. Oh, alhamdulillah 15. Berarti nek 500 jiwa sing pun teng masjid 15 orang niku pun berapa persen itu, Pak ya? Rambutnya sing putih-putih ini. Ya itu saja, alhamdulillah. Nggih, sareng-sareng nggih. Kita carikan solusi bersama, Pak.
Di Masjid Raya ini Pak, alhamdulillah di Masjid Raya Al Falah itu Sragen, dulu di tahun 2016 Bu, infaki pun 1 bulan itu capaiannya 6 sampai 7 juta karena masjid agung. Alhamdulillah besar betul. Cuman Pak, kalau seandainya Bapak Ibu mau mencari kelemahan dan kelebihan, lebih enak masjid ini Pak daripada Masjid Raya Al Falah. Karena apa pangapunten? Masjid ini kan enten warganipun. Nek masjid tengah kota kan mboten enten wargane. Nggih Pak, saestu. Dulu 2016 itu jamaah subuhnya masih di angka 9 orang juga Pak kami. 2016. Karena memang di tengah-tengah kota, depannya BRI, belakangnya PT KAI, samping kanan resto, samping kiri gereja. Mboten enten pemukiman penduduknya. Jadi kita sholat subuhnya itu rodok susah. Nah ini kemarin kami ke Makassar, studi kasusnya itu persis dengan masjid 99 kubah. Enten tengah-tengah kota, ning boten enten pemukiman penduduknya. Makanya niku sholat subuhnya mau wong songo. Masjidnya gede, kimplah-kimplah sampean Pak Bu. Ning nggih niku karena tidak ada pemukiman penduduk. Nah, radi susah untuk mencari jamaah subuhnya. Ning Pak, alhamdulillah 2016 jamaah subuh kita itu 9. Sekarang 2025 jamaah subuh itu minimal 400 orang Pak. Minimal 400 orang. 2016 infak capaiannya sekitar 6 sampai 7 juta. 2025 ini infak capaiannya sampai di angka 750 juta per bulan. Wah, mungkin nek kalau cerita ngeten iki jenengan maido sik. Wah, iku kan masjid agung Mas, beda. Ning kene kan masjid desa. Kalau paringi contoh melih masjid desa niki Pak Bu. Kemarin kalau jalan-jalan teng Pontianak, Kalimantan Barat. Teng mriko enten masjid desa. Napa agenge niku 11 kali 17 meter. Di tengah-tengah kampung pangapunten 95% non muslim. 95% non muslim. Sampai Bu Pak Masya Allah teng pojok gang niku enten napa niku warung babi guling yang paling enak di Pontianak jarine kula nggih mboten nate ngrasake Pak. Ning pas mriko niku nggih Masya Allah napa niku ramene sakpole Pak. Nah masjid itu ada di berapa? 3 atau 4 rumah jaraknya dari warung itu. 95% non muslim. Jenengan ngertos Pak, capaian infaknya pinten? 1 bulan itu di angka 8 miliar. 8 miliar niku arto tenanan Bu. Mboten enten godhonge. Jalan-jalan kula teng Masjid Jawa Barat ada di daerah Antapani, daerah Bandung. Kalau anak-anak muda pasti di Instagramnya sudah muncul, di TikToknya sudah muncul. Asmonipun Masjid Sejuta Pemuda, Pak. Enten kegiatan ngeten iki direkam, enten kegiatan direkam sampai satu ketika enten jamaah Pak mampir teng masjid ajeng film digugah kalian takmir masjid. Mas bangun dulu. Dikira sama beliau itu diusir, tidak boleh tidur di masjid. Ternyata nopo Pak? Dibangunkan, setelah itu dipun paringi bantal Pak. Niki Mas, nggih dipun paringi bantal. Ini Mas, agar tidurnya lebih nyaman dan lebih nyenyak. Mboten sengaja Pak, teng mburi niku direkam ngagem HP ngeten. Sret, setelah niku napa? Dinaikkan lewat media sosial Instagram. 1 hari niku Pak, ingkang nonton itu sampai di angka 80 juta orang. Dari 1 bantal yang harganya 60.000 mendapatkan infak 800 juta 1 hari Pak. Kemarin kalau dolan teng mriko jane ya masjid ya mung semene iki ya ngono. Masjid gunung ora enek wong. Kok iya iso sampai donasi ini sedinten niku 800 juta ya Pak. Bu, Pak, ternyata sekarang zamannya sudah berubah.
Sekarang sudah seperti ini, media sosial dan lain sebagainya. Masjid-masjid sekarang kalau seandainya mau mengikuti perkembangan zaman, Pak, insya Allah nanti capaian infaknya akan meningkat. Nah, kadang-kadang masjid-masjid ini agak susah untuk mengikuti perkembangan zaman. Saat ini nek cah nom-nom ngeten iki Pak Bu mlebet masjid, mereka tidak mencari kotak infak masjid, mereka carinya barcode, Pak. Barcode di Qrisno. Napa meneh teng Solo, Pak. Anak-anak muda ini saja jarang mereka bawa uang cash, Pak. Gawone nggih HP, napa-napa nggih HP sakniki. Nah, kalau masjid tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini, Pak, Masya Allah, mungkin akan tertinggal. Capaian infaknya nggak akan naik. Dan dari sekian banyak masjid yang saya kunjungi dan sekarang ada, Masya Allah, kemarin jalan-jalan juga ke masjid daerah Surabaya sana, Pak, namanya Masjid Pemuda. Kalau tadi Masjid Sejuta Pemuda, kalau di Surabaya ada namanya Masjid Pemuda. Wah, Masya Allah, ruangan ini ku separuh niki, Pak. Kecil sekali, cuman muat 30 orang. Niku mawon sikil ketemu sirah, sirah ketemu sikil munan, Pak. Saking kecili, saking cilike. Di atasnya niku kos-kosan, di bawahnya aula, aula niku dadosaken masjid. Dipakai Bapak Ibu selama 1 tahun, jamaah mau wong sitok, wong loro ngoten niku, Pak. Diurusi terus, Masya Allah. Tiba waktunya ternyata napa, Pak? Sekarang capaian infaknya Masjid Raya Al-Falah kalah. Sekarang capaian infaknya di angka 1,8 miliar per bulan. Masjid sekecil itu loh Bapak Ibu. Mboten enten lahan parkire. Ning iso-isone niku lho. Infaknya kok 1,8. Lah kaula tanglet ya. Mas, kok iso infaknya semono? Kami itu ada kegiatan setiap hari itu makan siang gratis. Kami rekam. Ternyata yang ikut makan siang itu pangapunten tukang becak, Grab, Gojek, pangapunten mereka yang di rumah nggak bisa makan dan lain sebagainya ikut makan, kita rekam, kita naikkan lewat media sosial. Ternyata yang melihat itu orang-orang Indonesia yang kerjanya di luar negeri, di Jerman, di Eropa. Akhirnya mereka ikut berdonasi Ustaz lewat rekening. 1 bulan 1,8 miliar. Kalau bukan bayangke Bapak Ibu, kok iso ya? Masjid secile iki lho. Iso-isone capaian infaknya sampai di angka 1,8 miliar. Pak Bu, ternyata bisa dengan keadaan masjid yang seperti ini capaian infaknya ditingkatkan. Perkembangan zaman kuncinya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, Pak. Kami dulu di Masjid Raya Al-Falah yang sepah-sepah ya, Pak. S1, S2, S3. Sepuh sampun sepuh kalian sampun sepuh sangat, Pak. Karena memang rata-rata kan ngoten ya Pak nggih. Biasanya sing gelem ning masjid ki ya sing wis 60 ke atas ya Pak nggih. Memang agak susah untuk menjadikan anak-anak muda ini mau ke masjid. Nah, hari ini saya juga mengapresiasi untuk seluruh civitas SMA Muhammadiyah PK termasuk pembina dan pengurus ini adik-adik semuanya mereka berkegiatan di masjid ini memang Masya Allah luar biasa. Karena memang sekarang jarang sekali anak muda mau ke masjid. Dan ini menjadi PR kita semua. Sekarang di media sosial termasuk anak mudanya yang bermasalah ataupun mohon maaf Pak, kadang-kadang takmir masjidnya juga yang bermasalah. Kemarin berita terakhir yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Baru saja 3 hari kemarin ada berita di Sibolga, Sumatera Utara, seorang mahasiswa yang mampir ke masjid dipukuli sampai meninggal dunia. Jadi mau mampir ke masjid, mau tidur karena tidak punya ongkos untuk makan dan untuk tidur, Bapak Ibu, nggak boleh, dipukuli sampai meninggal dunia. Itu kan menjadi sebuah nopong ya. Prihatin sekali rasanya, Masya Allah. Kadang sekarang itu pangapunten pengurus takmir itu kadang-kadang seperti itu, Pak. Saya tidak mau memojokkan salah satu pihak, entah anak mudanya yang kadang-kadang membuat kekacauan di masjid atau entah bapak-bapak pengurusnya yang belum open kepada anak muda. Tapi ini menjadi perenungan bersama Bapak Ibu.
Nah ini pangapunten, mumpung ada takmir masjid dan ibu-ibu nih, lajeng tanglet nih ibu Pak. Kalau seandainya ini kerangka berpikir ini dasar sekali. Kalau seandainya takmir masjid dan para jamaahnya ini tidak paham tentang kerangka berpikir ini, nanti masjid hanya seongok bangunan saja nanti Bapak Ibu, tidak akan bisa makmur. Satu, masjid kalau difungsikan atau digunakan menjadi tempat ibadah dan mengaji, itu betul atau tidak Pak Bu? Betul atau tidak? Boleh atau tidak? Masjid digunakan untuk tempat ibadah dan mengaji, boleh atau tidak? Boleh, fungsi utamanya begitu Mas. Oke, saya naikkan pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau masjid digunakan untuk tempat ibadah itu boleh, masjid digunakan untuk tempat makan, boleh atau tidak Pak? Saya itu boleh atau tidak? Ini dasar ini. Niki nek salah, nah mengki biasanya setelah selanjutnya salah terus mengki. Boleh nggih Pak nggih? Nek mboten parang mboten enten seneki niki Pak. Sekedap, yang penting nanti tidak kotor dan lain sebagainya. Tapi secara hukum Islam, masjid digunakan untuk tempat makan boleh Pak? Dulu di Masjid Nabawi Bapak Ibu dibangun kotak. Ini adik-adik nanti belajar sejarah juga. Semoga nanti adik-adik bisa segera ke sana biar nanti bisa lihat masjidnya Nabi seperti ini gitu. Kalau ini KKN-nya kan ke masjid-masjid Ustaz. Nah, besok mereka diajak saja study tour-nya ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu ya Ustaz. Satu kelompok ini besok ke umroh Masjid Nabawi sama Masjidil Haram gitu ya Mas ya. Jangan separuh-separuh. Kalau jalan-jalan study tour jangan cuman ke Bali ya lah. Di Bali nanti lihat di sana cuman lihat candi aja. Nah, sekalian di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi saja. Insya Allah SMA Muhammadiyah PK mampu itu Ustaz. Bismillah Ustaz. Biar nanti di Solo itu wah study tournya kemana? Masjidil Haram, wah kan keren ya Ustaz. Bisa menjadi bahan promosi juga. Nah Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu dulu dibangun 30 kali 30 meter. Kecil. Temboknya dibangun memakai tanah liat kering, atapnya memakai, mohon maaf, pelepah kurma. Yang ditutup itu 3 soft pertama, 3 soft terakhir, tengahnya bolong, tengahnya lubang. Bapak Ibu sampun nate teng Masjid Nabawi umroh maupun haji? Enten sing sampun nggih, sing dereng kula doaken semoga segera ke sana. Amine sing banter, nabungi sing banter nggih ya Bu. Ampun amin kok terus mboten nabung, mungkin mboten mangkat-mangkat. Sing pun nate teng mriku Pak, salat subuh di Masjid Nabawi menunggu sampai di waktu syuruk, biasanya mungkin nek ba'da syuruk atapnya Masjid Nabawi itu terbuka. Sret. Kenapa kok demikian? Dulu Masjid Nabawi itu seperti itu, tengahnya lubang. Makanya biasanya kalau pagi itu atapnya Masjid Nabawi itu terbuka. Adik-adik kalau lihat di Instagram biasanya begitu. Masjid Nabawi itu bukan di telatarnya ya, ada payung-payungnya tidak, tapi di Masjid Nabawinya. Biasanya kalau di waktu pagi itu terbuka atapnya. Sret. Nah, itu mengingatkan kita, dulu Masjid Nabawi itu tengahnya bolong. 3 soft pertama ini ditutup untuk melaksanakan sholat Bapak Ibu. 3 soft terakhir itu ditutup untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggalnya di masjid. Ini menjadi dalil juga, apakah di masjid boleh tidur Bapak Ibu? Boleh. Dulu di Masjid Nabi boleh tidur. Nah terus nek sakniki enten teng masjid-masjid enten tulisan dilarang tidur di masjid niku terus melu masjid sinten Bu? Nggih mboten ngertos, bid'ah niku Pak. Masjid Nabawi mawon angsal kok damel tilem kok mosok masjid awak dhewe mboten angsal. Nah, satu ketika ini orang-orang yang tidurnya di masjid ini Bapak Ibu asmanipun Ahlus Suffah. Ada sekitar 200-an orang. Diketuai waktu itu namanya Abu Hurairah. Beliau menjadi ketuanya Ahlus Suffah.
Satu waktu seluruh ahlu sufa ini belum makan, perutnya keroncongan. Singkat cerita, Abu Hurairah ini sampai pingsan Bapak Ibu untuk menahan rasa laparnya. Setelah bangun dari pingsan menuju ke tempat Nabi, mohon maaf kami lapar, kami belum makan. Di tempat panjenengan apakah ada makanan? Maka Nabi menjawab, tidak ada makanan sama sekali wahai Abu Hurairah. Sebentar, mari kita kumpulkan warga di masjid. Akhirnya para sahabat dikumpulkan. Sahabat ada yang punya makanan di rumah, bawa ke masjid. Saudara-saudara kita ada yang belum makan. Akhirnya Pak Bu, sahabat-sahabat yang lain mengambil makanan, setelah itu makan bersama di masjid. Itulah dalil di masjid apakah boleh makan? Boleh. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi, di masjid apakah boleh ibadah? Boleh. Di masjid apakah boleh tempat makan? Boleh. Di masjid apakah boleh tidur? Boleh. Kalau Bapak Ibu di masjid mampir tidak sholat, tapi untuk pipis, boleh atau tidak? Nggak boleh, Pak. Saru di masjid pipis niku saru. Kalau di kamar mandi masjid pipis, nah niku jenengan niku lho, Pak. Yesus. Nggih. Terus pertanyaannya mau nggih. Kalau ke masjid pipis mboten nangsal. Kalau ke kamar mandi masjid pipis boleh. Saru nek ke masjid pipis. Mboten nggih, Bu. Jenengane tegang sekali kok kula deg-degan sampe. Bapak Ibu ingkang kawruman, itu kerangka berpikir dasar. Masjid tidak hanya difungsikan untuk tempat sholat saja, tapi masjid difungsikan lebih daripada itu, Pak. Karena memang dulu Masjid Nabawi demikian. Tidak hanya digunakan hanya sebagai tempat sholat, tempat mengaji saja, lalu bubar, tidak. Ya pusat sosial, pusat ekonomi, pusat pendidikan, bahkan mohon maaf Pak, pusat politik pun juga ada di masjid. Nah sekarang kita di masjid tidak boleh ngomong politik. Akhirnya menjadi masalah Pak. Dulu Nabi itu ketika ada tamu kenegaraan, kumpulnya di masjid Pak, menerimanya di masjid. Untuk mengatur strategi, entah strategi perang, entah strategi politik, entah latihan jihad, itu semuanya di masjid, Pak. Itu menjadi dalil. Dulu politik itu pusatnya ada di masjid. Kalau sudah pusat politik, sosial, ekonomi, pendidikan, semuanya ada di masjid, maka masjid itu bisa menjadi pusat peradaban Islam. Maka dulu Islam berkembangnya pesat, Bapak Ibu. Karena apa? Orang-orang kembalinya ke masjid. Sekarang orang ke masjid itu cuma mikirin mau ibadah ngaji ngoten tok, Pak. Akhirnya umat tidak bisa bersatu. Akhirnya nek wayahe coblosan padu antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, Pak. Karena memang pusatnya tidak dari masjid. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua. Perenungan untuk kita semua. Mari kita kembalikan fungsi masjid ini seperti fungsi masjid di zaman Rasulullah. Sehingga apa? Umat Islam bisa berkembang. Kalau masjid ini dijauhkan daripada fungsinya, maka umat Islam tidak berkembang. Umat Islam dengan masjid itu seperti ikan dan kolam. Harus kembali kepada kolamnya. Kalau jauh-jauh dari kolamnya, Pak, nah umat Islam tidak akan berkembang. Nah, itu menjadi PR kita semua. Saya berharap Bapak Ibu, mohon maaf, narasi-narasi yang seperti ini kita sampaikan tidak hanya kepada pengurus takmir saja yang hadir, tapi seluruh jamaah pun juga paham. Oh, ternyata masjid itu tuh fungsinya seperti ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tadi maghrib, mohon maaf Ustaz. Tadi itu sebenarnya saya di WA sama salah satu panitia adik-adik. Ustaz, isyaknya di masjid sini ya Ustaz, nanti dimohon untuk bisa mengimami dan lain sebagainya. Jadi maghrib saya mengisi di salah satu masjid di Sragen, menjadi binaan kami Pak, namanya Masjid Taqwa Pecing. Persis seperti masjid kampung, mohon maaf, di tengah-tengah desa, bahkan mohon maaf di kelurahan yang paling miskin di Sragen. Kelurahan yang paling miskin di Sragen, 4 RT, 1 RT ada sekitar 50 KK, ada 200 KK. Wilayah cakupannya ada sekitar 800 jiwa. Sholat jamaahnya cuma 5 orang sampai 6 orang, Pak.
kita install kegiatan kampung sedekah, kita bawakan kita naikkan, kita tingkatkan media sosialnya, digitalnya. Setelah itu alhamdulillah sekarang ini 1 bulan capaian infaknya di angka 80 juta. Tadi melaksanakan kegiatan khataman Quran. Makannya makan kambing guling sama oseng-oseng sapi dan lain sebagainya. Kegiatan khataman Quran itu Pak di media sosial dibuatkan video bagus. Wah, akhirnya apa Pak? Setiap sekarang khataman Quran itu tongseng, kambing guling, sapi itu semuanya diambil alih oleh orang Solo Pak. Jadi ada salah satu toko di Solo, Juragan, itu lihat di media sosial ini kok kegiatannya bagus, saya tak ikut. Akhirnya ke Sragen, terus menyampaikan, Mas, kalau kegiatan khataman Quran, nanti makannya dari saya ya. Masya Allah, Pak. Akhirnya pertolongan Allah itu dari. Nah, kadang-kadang sekarang, Pak, takmir masjid itu kegiatan masjidnya sudah banyak. Cuman yang tahu dan yang paham tentang kegiatan itu, cuman sekitar masjid aja. Di luar sekitar ini nggak ada yang tahu. Karena apa? Tidak ada media sosial. Harusnya kita bisa memanfaatkan hal itu Bapak Ibu. Sehingga nanti donasinya, donaturnya tidak hanya orang sekitar, tapi orang-orang jauh. Al-Falah itu donasinya sampai 750 juta. Itu juga bukan orang Sragen Pak yang donasi. Orang jauh-jauh. Nah, itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Masjid itu kalau seandainya melaksanakan satu program kebaikan, pasti Allah datangkan orang-orang baik Pak. Insya Allah. Nah, cuman kita saja, mari kita kembangkan teknologi digital hari ini sehingga itu betul-betul bisa bermanfaat dan membawa kemajuan masjid kita. Sekarang saatnya kita merangkul generasi-generasi muda ini. Berikan mereka space, berikan mereka lapangan, yang lapangan itu menurut kompetensi mereka. Kalau bapak-bapak sekarang suruh membuat video seperti ini, wah, saya yakin bapak-bapak akan pusing. Gitu Pak, mumet mesti. Buka isane membuka WA, mas kon gawe kono ini. Kon gawe YouTube barang, kon gawe Instagram barang. Nah, ini memang sudah tidak waktunya bapak-bapak untuk bermain itu. Biarkan anak-anak muda yang pegang itu. Bapak-bapak tinggal duduk manis saja, Pak. Duduk manis, menikmati kegiatan. Ibu-ibu tinggal masak mawon. Nah, mengki sing ngerekam bencah nom-nom. Wah, cah nom-nom niki ini sapa? Insya Allah sebenarnya banyak Bu. Ning mereka itu belum mau ke masjid. Kan ngoten. Nek komplek ini tadi sekitar 125 kakak dan 500 jiwa. Saya yakin anak muda di sini itu banyak. Ning dereng belum mau ke masjid. Nah, itu nanti tugasnya takmir masjid Pak untuk mengirim anak muda. Sekedik-sekedik. Nek tengah Al-Falah niku, Mas piye carane formulanya agar anak muda mau ke masjid? Nah, kami ada formula 6I, Pak. Di sana itu ada 6I. Cah nom dipun paringi 6I. Nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji dan dicarikan istri. Wah, ini komplit ini Pak Bu. Lah nek teng Al-Falah pun komplit. Enten 6 nih. Lah nek teng mriki mbok wah nek 6 ngeten iki danane saka ngendi Mas? Mumet. Kalih mawon. Teng masjid enten wifi, teng masjid enten niki lho konsumsi Bapak Ibu. Paling tidak niku mawon. Mengki insyaallah cah nem-nem remen teng masjid. Cah nem niku sing penting wetenge wareg HP-ne muni Bu, Pak. Nah, berikan fasilitas itu dulu, nanti baru kita naikkan bertahap fasilitasnya. Nah, itu formula yang kita laksanakan di Masjid Raya Al-Falah. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari sekian banyak masjid yang maju, yang infaknya besar, capaian dan target infaknya gede, itu cuma 2 hal kuncinya. Satu ada programnya, yang kedua ada media sosial. Saya baru saja juga jalan-jalan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Teng mriko Bu enten masjid ageng masjidipun. Namane Masjid Al Jihad Banjarmasin. Programnya mung setunggal, enten ambulan.
layanan ambulan yang diberikan kepada masyarakat. Akhirnya besoknya membuat program yang di media sosial itu dinaikkan, program tabungan kematian. Wah, ini ngeri. Tabungan kematian. Dos pundi programipun, Pak? Programipun ngeten. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikut program ini, 1 bulan kita tarik 30.000. Untuk apa? Kalau seandainya meninggal dunia, nah maka nanti pemulasaran jenazahnya akan semuanya ditanggung oleh masjid. Dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menghantarkan ke liang lahat, itu semuanya akan diurus oleh masjid. Bapak Ibu yang pengen nanti ketika meninggal dunia diurus oleh masjid, mari Bapak Ibu kita menabung untuk kematian. Tabungan kematian 30.000 per bulan. Akhirnya Pak, yang ikut banyak sekali, Masya Allah. Para donatur-donatur juga datang menyumbang dan lain sebagainya. Sekarang dulu ambulannya cuma 1 Pak, sekarang ambulannya 9. 4 diantaranya adalah Alphard mobilnya. Alphard niku Pak diagem untuk ambulan. Alphard mewah Pak, diagem kagem ambulan. Nah awak dhewe niki kan nggih gadah Alphard Pak, Al-Fatihah. Dek, Masya Allah Bapak Ibu, kemarin terakhir niku ketika saya di sana, ada jamaah yang jarak antara rumah dengan masjidnya itu 285 km. Kini Surabaya Bapak Ibu. Ketika meninggal dunia ternyata meninggalkan sepucuk surat bahwasanya nanti kalau saya meninggal dunia, suratnya itu diberikan kepada putra-putrinya. Tolong nanti pemulasaran jenazahnya dilaksanakan oleh Masjid Al-Jihad. Akhirnya terus pun Bu Bapak Ibu, dari Masjid Al-Jihad berangkat 285 km menuju ke rumah beliau, diambil jenazahnya, diantarkan ke Masjid Al-Jihad lagi 285 km. Di sana dimandikan, dikafani, disolatkan, dihantarkan lagi 285 km lagi ke rumahnya. Masya Allah Bapak Ibu. Sekarang capaian infaknya di angka 400 sampai 500 juta per bulan. Media sosialnya aktif, programnya juga bagus. Akhirnya apa Bapak Ibu? Donaturnya datang dari mana-mana. Itulah kenapa masjid-masjid sekarang itu kok capaian infaknya besar. Bu Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya. Masjid yang kecil pun juga potensinya sama dengan masjid yang besar. Tinggal tadi, kita mau bergerak, mau memulai dulu atau tidak. Bisa kok Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung del langsung gede. Mungkin jenengan mumet. Sidik-sidik. Ning tadi, niatnya mau dulu. Bismillah, monggo Bapak Ibu jalan-jalan ke Masjid Raya Al-Falah yang tidak terlalu jauh dari sini, cuma 1 jam 45 menit. Saya tadi motoran sekitar 35 menit dari sana. Ini nggih banter soalnya nek canom Bapak Ibu. Di sana nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata programnya seperti ini, oh ternyata masjidnya seperti ini. Nanti pulang melaksanakan rapat antar pengurus takmir masjid. Bismillah, sekedik-sekedik Bapak Ibu, apa yang bisa kita laksanakan, bisa kita ambil. Dan nanti kalau program sudah dilaksanakan, saya yakin Pak, nanti capaian infaknya juga meningkat. Pasti itu Pak, nggak mungkin enggak. Jadi program ketika gampilnya ngeten Pak, teng mriki niku enten masjid, teng mriki nggih enten masjid. Relatif jarakipun sama Pak. Teng mriki enten subuh berkah, teng mriki mboten enten subuh berkah. Pak jenengan pilih sing pundi riyen, Pak? Yo genah enek subuh berkahe. Enek sarapannya kok, Mas. Lah berarti kan itu membuktikan Bapak Ibu, ketika masjid dilaksanakan program dengan masjid yang tidak dilaksanakan program, cenderung orang memilih masjid yang ada programnya. Ketika masjid kita buat program, jamaahnya semakin meningkat, otomatis duit infaknya juga akan meningkat. Nah kalau masjid tidak ada programnya Bapak Ibu, yo terus infaknya akan meningkat. Tidak mungkin. Nah maka dari itu Bapak Ibu, program seperti ini untuk meningkatkan jamaah, kapasitas, kuantitas jamaah dan kualitas jamaah.
Nanti setelah Masjid Raya Al-Falah, nanti Masjid Takwa Pecik. Kok iso yo masjid yang kelurahan paling miskin di Sragen, infaknya mencapai 80 juta per bulan. Sekarang sekali kajian seperti ini minimal 200 orang Pak yang ikut. Dan tadi semuanya makan. Dan itu goro-goro enek enten kambing guling kalian tongseng sapi nih Pak, jamaah sing muangkat itu wong 200 Pak sekali khataman. Kuwata sana. Dan itu ternyata bisa dilaksanakan di masjid kampung. Nah, tinggal tadi, Bapak Ibu, wantun nopo mboten mau mulai. Mungkin sarang-sarang Pak, saya siap untuk direpotkan. Barangkali nanti Bapak Ibu mau jalan-jalan ke sana, ajeng mirsani rumiyin masjidnya seperti apa, ajeng nonton rumiyin keadaannya bagaimana, program yang dilaksanakan seperti apa. Nah, nanti kinten-kinten Mas, kira-kira Mas ning kene iso dilaksanakan apa tidak? Nah, insya Allah nanti kami bersamai. Kami siap direpotkan Pak untuk ditanya-tanya dan lain sebagainya. Insya Allah kami siap. Seperti itu, barangkali Pak Ketua Takmir mohon izin hanya cerita saja hari ini karena adik-adik ini juga menginspirasi saya. Saya juga masih muda Pak, saya masih umur punten saya sak putrane jenengan Bu Pak. Saya masih umur 24 tahun. Enom banget ya Pak Bu. Sak putrane jenengan. Datang mereka dipun amanahi untuk menjadi imam ketiga. Datang mereka imami enten 6 Bu Pak. Cah nom-nom sedanten di bawah umur 30 tahun semua. Alhamdulillah hafidz Quran, semua imam hafidz Quran. Bahasa Arab dan public speaking memang standarisasi di sana. Karena pangapunten teng mriku enten gajinipun, dados standarnya juga ketat. Teng mriku gajine wageng, Pak. Satu imam rata-rata gajinya 2 kali UMR. Dados nek UMR-e sagen niku 2 juta, berarti imam ya 4 juta lah minimal. Terus ageng teng mriku alhamdulillah. Karena capaian infaknya tinggi, maka menggaji imam pun juga gak tinggi. Seperti itu Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak wonten pertanyaan tentang kemasjidan, monggo saya berikan waktu untuk bertanya. Nek mboten nggih, mboten menapa saya tutup. Enten pertanyaan Pak Ketua Takmir atau Pak Imam atau napa? Monggo. Mboten? Oh, siap. Monggo Bapak. Masya Allah. Teng mriku. Oh niki. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nah, betul. Betul. Leres. Nah, ini Pak, ini menjadi sebuah persoalan juga Pak. Kalau mau memakmurkan masjid, mau membuat program, pengurusnya tidak mau kumpul atau pengurusnya tidak mau ke masjid, nah itu kan menjadi PR juga Pak. Kadang-kadang kan ngoten ya Pak nggih. Enten strukture ning tiange mboten ate teng masjid. Nah, niku dos pundi? Apakah dulu Al-Falah juga melaksanakan? Leres Pak, kami juga melaksanakan seperti itu. Mengawalinya kami juga begitu. Jadi mau memakmurkan masjid, setelah itu dipaidu kalih jamaah. Halah ngajaki ning masjid, takmire dhewe ra gelem ning masjid kok ngoten Bu. Nah, terus dos pundi untuk dicarikan solusi agar adil. Bapak Ibu, kami mengalami napa nggih pangapunten. Ya namanya ngurusi masjid Bapak Ibu. Kebaikan itu akan Allah datangkan pertolongan, tapi juga akan Allah datangkan ujian. Itu pasti. Ketika kami memulai kegiatan, contoh dulu ketika kami mau gaji imam saja Pak, itu Masya Allah perdebatannya sangat sengit antara satu takmir dengan takmir yang lain. Masjid kok imamnya digaji, marai-rai kelas, yang sepuh-sepuh. Nah kami yang muda-muda ya menjawab waktu itu.
Loh, Pak, imam niku digaji kalian mboten digaji, luwih ikhlas digaji. Nek mboten percaya mang tanglet imam. Lho imam niku nek digaji luwih gede, Pak, luwih ikhlas biasane. Rodok pangapunten. Waktu itu memang anak-anak muda niki rodok mboten sopan. Akhirnya Bapak Ibu kita sajikan datanya. Tidak hanya sekedar ngomong, kita sajikan datanya. Pak niki pangapunten, Masjidil Haram niku 2016 Bapak Ibu. Imam gaji Masjidil Haram jenengan ngertos pinten, Pak? 1 bulan 175 juta. Belum fasilitas rumah, mobil mewah dan istri. Imam Masjidil Haram niku nek dereng gadah istri dicarikan istri, Pak. Nek istri nis tunggal dicarikan 3-nya agar istrinya menjadi 4. Ngeri, Pak. 2020-2021 Imam Masjidil Haram tidak digaji. Dipun paringi cek kosong suruh nulis sendiri gaji yang dia mau. Ngeri, Bu, Pak. Makanya Bapak Ibu, adik-adik, nanti kalau seandainya jalan-jalan ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, bertemu dengan anak kecil orang asli sana, mang jenengan tangleti, Bu. Dek, cita-citanya jadi apa? Mesti jawabin apa? Imam Masjidil Haram. Mboten enten cah cilik teng mriko ditangleti, Dek cita-cita jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, mboten enten. Teng mriko mesti cita-citanya dados napa? Imam Masjidil Haram. Karena tadi nggih donyane entuk sedanten Bapak Ibu. Nah, akhirnya itu menjadi acuan. Akhirnya anak-anak kecil di sana Bapak Ibu sudah rajin untuk membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Nah, itu luar biasanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Turki, di Malaysia, rata-rata imam gajinya Bapak Ibu di angka 20 sampai 30 juta per bulan. Oh, itu kan kerajaan Islam. Siap. Kita cari negara yang bukan Islam. Di Jepang, di Korea, dan di Cina, Bapak Ibu. Sekarang imam di sana rata-rata gajinya 60 juta per bulan. Cuman di Indonesia saja, imam gajinya seikhlasnya. Makanya pangapunten Bapak Ibu, macane ya Quran surah Al-Ikhlas, saya ikhlas tenanan niku soalnya. Boten niku gojekan Pak niki, Pak. Nah, akhirnya dari kejadian seperti itu pangapunten terjadi peristiwa di Masjid Raya Al-Falah, Pak. Asmanipun Imam Jorok. Imam Jorok niku napa? Nek dijorokne nembe dados imam. Nah, kok imam maju dados imam. Nah niku asmanipun Imam Jorok, Pak. Ampun ditunjuk-tunjuk, Pak. Nah, akhirnya kita gaji imam agar tidak terjadi tadi, Pak. Jorok-jorokan, pangapunten nek pun jorok-jorokan kan akhirnya mboten ideal. Sak onone bacaane yo sak kecekeli. Nah, akhirnya apa? Oh, kita carikan standar imam ya yang hafidz Quran, yang betul-betul pinter bahasa Arab, yang betul-betul paham agama seperti apa, yang betul-betul mereka standby dijaga ke jamaah. Nah, alhamdulillah ketika itu terlaksana, jamaah semakin meningkat dan semakin nyaman, Pak. Dan memang standar. Di sana, Mas Mbak, setiap imam itu punya nadanya masing-masing. Jadi, Bapak Ibu, ketika jamaah itu melaksanakan sholat yang jahar, mereka tidak akan bosan. Soalnya enten 6. Oh, dinten pertama imamnya maca koyok Misyari Rasid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dinten pertama. Dinten kedua kok beda meneh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dinten ketiga mengke beda meneh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina murutal nih kalau lupa. Terus akhirnya jamaah tidak bosan. Akhirnya meningkat Bapak Ibu. Oh nyaman, enak suaranya Ustaz, enak-enak. Bacaannya ya enak-enak. Nah ketika jamaahnya meningkat, ya otomatis duit infaknya meningkat. Kita naikkan lagi Pak. Ketika melaksanakan program masjid buka 24 jam, takmir yang lain juga tidak bisa. Masjid kok buka 24 jam? Kok nenek sing hilang-hilang siapa sing meh tanggung jawab? Nah, akhirnya kita buat CCTV keamanan dan lain sebagainya, akhirnya sekarang bisa buka 24 jam. Nah, dulu Pak, yang paling susah adalah tadi menjadikan satu pemahaman atau menjadikan satu perspektif dari takmir masjidnya tadi agar bisa melaksanakan satu program. Jadi bagaimana caranya agar mindsetnya takmir masjid itu bersatu, pemahamannya itu satu. Kadang-kadang takmir masjid mikirnya benten-benten Pak, sing sitok pingin ngono, sing sitok pingin ngono. Akhirnya nggak jadi satu padu. Kan sering sekali terjadi seperti itu. Nah, kami melaksanakan hal yang seperti itu 2 tahun berturut-turut Pak. Padu, geblok-geblokan meja. Wah, gak entuk ngene iki, kudune ngene iki ora patut mesti tok nggo mangan. Dulu ketika kita membuat program makan Bapak Ibu, sampai waktu itu salah satu takmir itu bahasanya tidak sopan, sampai beliau sampai seperti ini. Masjid kok sing dipikirke mau masalah badokan ae ngoten Pak sampai. Ngeri Pak waktu itu. Tapi alhamdulillah keesokan harinya orang yang ngomong seperti itu ikut makan. Dan itu biasa Pak. Perbedaan pendapat, perbedaan perspektif dan lain sebagainya biasa. Yang penting tadi ada kemauan untuk mengumpulkan takmir, diajak dolan bersama-sama. Sesekali Pak ampun rapat teng masjid. Nek rapat teng masjid mesti sing teko mung tiyang 3 Pak. Rapati sesekali teng restoran sing rada enak. Mungkin lah do mangkat kabeh. Nggih. Terus ngoten. Nah, itu tadi Pak, agar takmir masjidnya bisa terbentuk. Ngoten Bapak Ibu, barangkali yang bisa saya sampaikan sudah pas 1 jam saya mengisi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya sendiri dan bisa menginspirasi, motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya doakan Masjid An-Nur ini semakin meningkat, semakin maju dan semakin makmur. Jamaahnya makmur, takmirnya juga makmur. Dan saya doakan kepada adik-adik semuanya, semoga adik-adik semuanya diberikan masa depan yang sukses, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Sukses tidak hanya sekedar sukses dunianya saja, tapi betul-betul sukses dunia akhiratnya, sukses dan mulia, sukses cita-citanya tercapai, tapi juga tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Lutfi atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Tidak terasa tidak kalah kalian juga berdua dalam bermodal untuk marilah bersama semua baca negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selama ini memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam membantu acara malam hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan memberi keberkahan atas majelis ilmu yang telah kita hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh nggih, teng pundi? Nggih, Bapak, Masya Allah, alhamdulillah. Cik, sampai sekarang masih di Ampala, masih